Di dunia wali itu ada cerita Rabi'ah Adawiyah, itu termasuk keramat beliau itu. Kali Imam Sibawi kan dalam cerita wali kan ditanya marrobuka, ngapunten niku man mausul nopo istifham. Wah itu malaikatnya tidak pernah khataman alfiyah kan, repot. Kalau Rabi'ah Adawiyah lebih parah lagi, itu beliau tuh nangis sekeras-kerasnya, nangis terisak-isak, dia tersiksa. Ya Allah, engkau itu zat yang paling saya kenali dan harusnya semua makhluk itu kenal engkau, tapi ini hamba engkau tanya engkau itu siapa ya? Itu kan ini orang aneh katanya. Mana tadi setelah mendengarkan menjelas tentang kewaliannya Al-Imam Sibawi dan Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau tadi menjelaskan masalah pertanyaan di dalam kubur. Nah, kalau Imam Sibawi ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, beliau mengatakan, malaikat mengatakan bertanya kepadanya, man rabbuka katanya. Terus Imam Sibawi tadi itu menjawab, man itu ism mausul itu atau ism isyarah katanya. Nah, itulah makom ke tingkatan kewaliannya para aulia kita, para aulia waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang lantas bagaimana dengan kita sekarang? Kita mau menjawab dengan bagaimana? Nah, kalau kita bisa menjawab di akhirat nanti, ya insyaallah mudahan kita bisa menjawab daripada pertanyaan dari yang diutarakan oleh malaikat. Nah, lantas bagaimana supaya kita bisa menjawab? Nah, soalnya nanti di hari kiamat, nanti di akhirat, di dalam kubur itu ada yang tidak bisa menjawab dan ada yang bisa dia menjawab tapi tidak bisa mendengar daripada pertanyaan malaikat tersebut. Nah, lantas bagaimana orang yang seperti itu? Nah, sepertinya itu orang yang melalaikan daripada azan. Nah, oleh karena itu hendaknya kita, untuk saya pribadi, untuk menasihati pribadi, hendaknya lah kita sama-sama bareng-bareng, kalau ada azan kita dengar sejenak. Kalau dengar sejenak kita jawab azan. Nah, kalau ada kepentingan yang sangat penting pun, tidak apa-apa dah. Yang sangat penting misalnya seperti menjelaskan suatu ilmu. Nah, dimana kalau ilmu itu kita berhenti dalam satu penjelasan tersebut karena menjawab azan, nanti takutnya kita nggak paham lagi. Nah, kita misalnya kita membahas masalah faraid. Nah, udah enak-enaknya kita memahami masalah faraid, tapi karena kita memahami azan, kita mendengarkan azan atau menjawab azan. Nah, setelahnya itu lalu bingung lagi kita kembali masalah faraid tersebut. Nah, tidak apa-apa kalau ini ya, tidak apa-apa, bisa dijawab azannya itu setelah penjelasannya. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.